Presiden menegaskan anaknya kalau nggak dibantu negara kalah. Susah menang ini orang. Jadi apakah Prabowo akan hat-trick kalah untuk keempat kalinya? Bisa jadi. Dan itulah yang ditakutkan oleh Prabowo. Karena ini adalah pilpres terakhirnya. Pedofilia karena saya anggap Prabowo Subianto adalah sosok yang sudah sangat matang dan dewasa berpolitik. Sementara tanpa ada putusan MK, saya pandang dia sebagai anak bau kencur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan selalu dilancarkan rezekinya. Oke teman-teman semua, kali ini gue pengen membahas ya, flashback kembali kita mengenai tentang Gibran dan juga Pak Prabowo. Ya tentu hal itu membuat kita semua ingin tahu ya, karena sudah sekian lama para netizen terus memberikan cuitan, memberikan komentar kritikan kepada kedua paslon ini, yang tentunya membuat paslon 02 ini menjadi semakin viral. Apakah ini akan membuat elektabilitas Pak Prabowo menjadi semakin tinggi atau justru semakin turun? Dan ada lagi isu kalau 02 pun akan kalah telak di putaran ke-1. Yaitu kita tidak tahu ya, karena kan ini hanya asumsi dari berbagai sudut pandang masyarakat dan juga pakar-pakar di dalamnya. Oke teman semua, ketika itu ada acara di Metro TV ya, di mana di sini ada Bung Reza Indragiri, pakar psikologi forensik, yang mengatakan pasangan 02 bisa dikatakan sebagai pedofilia politik. Wah, tentu hal itu, kata-kata itu menjadi pertanyaan untuk kita semua ya, dan nanti akan dijelaskan juga oleh Bung Reza. Tapi sebelumnya kita coba flashback sebentar. Ini ada video yang lumayan agak bikin kita ketawa sih ya. Coba kita lihat videonya. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Tentu statement dari Pak Prabowo ini dan gaya bicara Pak Prabowo ini membuat reaksi banyak masyarakat sehingga membuat parodinya juga ya. Ya ini cukup lumayan untuk hiburan para masyarakat yang lagi panas saling memilih siapa yang terbaik. Nah begitupun dengan yang lagi ramai kemarin itu soal etika ya, dan ini ada penjelasan juga, coba kita dengarkan. Orang yang melanggar etika, saya analogikan tuh kalau di transportasi umum. Transportasi umum itu kereta api atau bus. Ya, ada kursi kosong. Di sebelah kita ada orang hamil. Iya. Iya kan? Iya. Kalau kita duduk di kursi kosong itu, ada nggak aturan yang kita langgar? Aturan hukumnya yang melarang? Nggak ada. Nggak ada. Silahkan aja. Silahkan. Iya. Kalau kita mau dudukin. Iya. Iya kan? Iya. Tetapi secara etika publik, ya pantas nggak itu? Dia udah pasti nggak pantas lah. Iya kan? Iya itu. Kan mah. kita harus mendahulukan etikanya kan. Betul, ya, betul. Orang betul, ibu hamil kan. Betul. Nah itulah analogi MK tadi itu digunain. Oh kan nggak ada aturan yang kami langgar karena putusan MK itu final dan mengikat. Yes oke. Ya. Iya kan? Iya. Nggak ada aturan yang kalian langgar di situ. Kan itu. Tapi jelas itu hasil proses pelanggaran etika berat. Iya kan? Betul. Nah, harusnya kalau lu beretika, ya udah, lu jangan gunain dong. Tapi kan ketika ditanyakan kan jadi sensitif kan? Malah katanya etika-etika yang kasar itu gitu kan. Maksudnya yang dasu itu. Iya dong. Itu ampun lah. Masa etika dibilang bahwa udahlah kita nggak usah Di debat pertama dia malah komen begini Bang, masalahnya ya. Jawaban dari lu itu, kalau emang nggak setuju, ya jangan coblos doi dan wakilnya. Dia bilang begitu Bang. Lah iya, itu kan udah teknis. Iya kan? Kan itu udah teknis. Lu kalau nggak setuju jangan coblos. Awalnya dong lu jangan gunakan itu. Kalau lu menjunjung tinggi etika. betul. Iya kan? Ya ini semakin jelas ya kalau memang putusan MK itu yang tentu melanggar etika berat, dan ini menjadi keramaian di publik ya, sehingga masyarakat pun tahu
bahwasanya ini pelanggaran etika yang berat. Dan itu pun dipertanyakan oleh Bung Anies saat debat dan membuat Pak Prabowo terlihat sedikit emosi ya. Ya itu persepsi masyarakat masing-masing sih ya, beda-beda juga ya. Oke, coba kita lihat lagi video yang ini. Nah, di sisi lain juga ada masyarakat yang mengatakan kalau Gibran masuk itu pasti akan dibantu oleh Pak Jokowi. Tentu ya, Pak Jokowi itu penguasa saat ini, jadi bisa saja membantu Gibran. Dan itu memang semakin nyata apa adanya ya. Banyak juga kesaksian ataupun video-video yang terlihat berseliweran di media sosial tentang hal itu. Coba kita lihat video yang satu ini. Presiden menegaskan anaknya kalau nggak dibantu negara kalah. Makanya perlu ada bansos. Berarti kan itu. Kalau nggak dibantu negara, susah menang ini orang. Pak Jokowi juga menyadari bahwa anaknya dan pasangannya itu sulit menang kalau tidak dibantu oleh diri. Sebegitu paniknya Istana dan Prabowo sehingga mereka melakukan segala cara untuk memenangkan Pilpres ini yang justru membuat semakin blunder kampanyenya. Ade Armando bermasalah dengan Sultan Jogja, Julhas bermasalah dengan menistakan agama, dan banyak blunder lain termasuk perkataan asam sulfat buat ibu hamil yang jadi bahan tertawaan. Saya sih memprediksi kalau Pilpres 2024 ini tidak akan berlangsung satu putaran. Putaran kedua, Prabowo akan berhadapan dengan Ganjar. Dengan catatan, PDI Perjuangan bisa memenangkan pertarungan di Jawa Tengah saja dengan angka 70%. Ketika putaran kedua, Anies bisa jadi bergabung dengan Ganjar karena mereka berdua sama-sama muak dengan perilaku kekuasaan yang bermain jorok di Pilpres kali ini. Jadi apakah Prabowo akan hat-trick kalah untuk keempat kalinya? Bisa jadi, dan itulah yang ditakutkan oleh Prabowo karena ini adalah Pilpres terakhirnya. Dan kalau dia tidak menang, suara Gerindra juga akan merosot jatuh karena penurunan motivasi. Dan yang lebih parah lagi adalah Pak Jokowi yang ketika nanti turun masyarakat akan mencacinya karena dianggap sebagai presiden dengan perilaku demokrasi terburuk sepanjang masa. Ya, ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi ya, masyarakat pun sudah melihat dan menilai. Jadi ya it's okay lah, mau bagaimana lagi, sudah terjadi. Nah, ini video dari Bang Reja, pakar psikologi forensik ya. Coba kita lihat videonya. Tetap saya berkeyakinan beban terbesar akan dialami oleh Gibran. Tetapi sekali lagi beban itu bukan dari netizen, bukan dari panelis, bukan dari kita-kita. Tapi justru datang tanda petik dari Prabowo Subianto dan para pendukungnya. Toh saya tidak membayangkan bahwa perjodohan politik antara Prabowo dengan Gibran adalah perjodohan sifatnya alamiah. Bahkan secara anekdot saya katakan seolah-olah sebagai pedofilia politik gitu ya. Tapi gini. Tapi saya lanjutkan sedikit. Boleh buat, karena mereka sudah berjodoh, maka sekali lagi Gibran harus membuktikan, meyakinkan Prabowo bahwa dia akan melanjutkan visi, misi, dan program, plus tidak menggunting dalam lipatan. Apa istilahnya? Pedofilia. Pedofilia politik. Karena saya anggap Prabowo Subianto adalah sosok yang sudah sangat matang dan dewasa berpolitik, sementara tanpa ada putusan MK, saya pandang dia sebagai anak bau kencur. Jangan terlalu dini untuk masuk ke rimba politik. Sudah ketika terjadi perjodohan antara orang yang sudah dewasa dengan bocah, menurut saya ini anekdot ya, pedofilia politik. Gimana menurut kalian pedofilia politik? Tentu kata-kata ini terlihat agak kasar ya, tapi nyatanya memang seperti ini. Seperti analogi yang diceritakan oleh Bung Reja ya. Dan ini pun menghasilkan output yang menurut masyarakat itu nggak bermutu gitu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, apalagi ada gimmick gemoy dan joget. Dan bisa kita lihat videonya di sini. Katanya calon presiden nggak boleh joget-joget. Nggak, emangnya apa yang salah dengan joget? Apa yang salah dengan gembira? Boleh tidak masyarakat hidup gembira?
Boleh tidak masyarakat makin sejahtera? Boleh tidak masyarakat makin bahagia? Hidup rukun bersama tetangga. Mari kita saling menyapa. Kalau ada yang menjelekkan kita, mari kita joketin saja. Pak Prabowo, itu Pak Ganjar, Pak Anies, pingin diajarin joget gemoy katanya Pak. Emang boleh? Gak ada masalah. Ya udah ajarin mereka Pak, biar elektabilitasnya terangkat. Gas Pak. Tabrak masuk, rapper kampung tabrak masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengamuk. Menciptakan miliar beat, secepat kilat tapi tak sempit. Berdiri tegak relaku sulit, tak mampu bersaing silakan pamit. Ya, oke gas, tambah 2 orang gas. Apa sih coba sih? Kan akhirnya ngaco kayak gini ya. Gue sih takutnya nanti ketika jadi dan ada masalah di masyarakat yang memang harus diselesaikan, rapat tuh ya kan. Rapat tuh, pusing kan otomatis. Jogetin aja. Kalau efeknya sampai situ gimana coba? Ya begitulah ya. Oke teman-teman, jangan lupa komentar kritis kalian di bawah dan kasih kritikan juga yang membangun ya tentunya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like channel ini. Sekian dari gua, Prega Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.